Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Busri Rizky dengan NIM 2207369. Sini saya akan mempresentasikan tugas Metopen, metodologi penelitian untuk minggu ke-15, yaitu analisis data. Nah, langsung saja. Eh, Nah, pada slide pertama ini dijelaskan konsep dasar dari analisis data, di mana analisis data ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memahami data secara lebih mendalam. Melalui proses ini, kita dapat melihat bagaimana data digambarkan, bagaimana hubungan antar data terbentuk, serta memahami makna atau semantik yang tergandung di dalamnya. Selain itu, analisis data ini juga membantu kita mengetahui batasan masalah, batasan data yang tersedia, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat dalam sebuah sistem informasi. Dengan memahami analisis data, kita dapat mengolah data menjadi informasi yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan nantinya. Lanjut, yang kedua yaitu ada jenis analisa data. Analisa data kuantitatif dan analisa data kualitatif. Nah, di sini ada dua. Yang pertama tadi analisa data kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik dengan variabel kontrol yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena dan hubungan antar variabel secara terstruktur. Nah, sedangkan untuk analisis data kualitatif ini melibatkan proses mengorganisir, mengelompokkan, dan menginterpretasikan daya terkumpul untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang kita teliti. Selanjutnya yaitu keuntungan analisis data. Nah, tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Nah, adapun keuntungan analisis data ini meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu memberikan arti dan makna pada data yang sudah kita kumpulkan. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti empiris, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola hubungan dalam data. Nah, yang keempat, menyederhanakan data kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Jadi data yang banyak tadi atau data yang belum kompleks akan kita perkecil gitu atau kita sederhanakan lagi datanya agar mendapatkan hasil yang lebih terperinci. Nah, yang kelima yaitu mendukung pengujian hipotesis penelitian. Jadi analisis data ini akan membantu kita dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian yang kita lakukan agar mendapatkan hasil sesuai yang akan kita hipotesiskan. Nah, selanjutnya itu langkah dan prosedur analisis data. Tahapan-tahapan dalam penelitian meliputi identifikasi masalah, kajian pustaka, penentuan metodologi, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan interpretasi data, serta penyusunan laporan. Nah, prosedur analisis datanya ada dua, yaitu data kuantitatif, yang mana dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti tabel, grafik, atau menggunakan statistik inferensial seperti korelasi, regresi, dan sebagainya. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif naratif atau logis kualitatif. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur analisis data pada penelitian kualitatif. Nah, menurut ahli Miles dan Huberman 2014 meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduksi data. Yang kedua penyajian data dan ketiga penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Itu tadi adalah prosedur analisis data. Baik, di sini teknik analisis data ada dua. Yang pertama teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Pertama itu analisis data kuantitatif yang berfokus pada pengolahan data numerik. Prosesnya meliputi pengolahan data, penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data, hingga menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang terukur dan objektif. Beberapa teknik yang umum digunakan, pertama yaitu ada statistik deskriptif, ya seperti menggunakan mean, median, modus,
presentase, tabel, grafik. Yang kedua yaitu statistik inferensial seperti uji T, uji ANOVA, chi-square atau regresi korelasi. Selanjutnya itu yang ketiga ada analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel dalam teknik analisis data kuantitatif. Nah, analisis regresi ini untuk melihat pengaruh satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Sementara itu, analisis data kualitatif menekankan pada pencarian makna terhadap fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah memahami gambaran umum, pola, serta makna di balik data yang diperoleh. Analisis ini membantu peneliti untuk melihat konteks dan kedalaman suatu permasalahan. Nah, jadi teknik yang sering digunakan dalam analisis data kualitatif seperti reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data. Yang kedua, sering menggunakan penyajian data atau data display, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, bagan ataupun matriks. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi serta analisis tematik, yaitu mencari tema atau pola dari data yang kita punya. Yang selanjutnya itu bisa menggunakan analisis interaktif dan juga kita bisa menggunakan coding dalam menganalisis data kita untuk data kualitatif. Selanjutnya pengertian mean, median, dan modus. Nah, jadi mean, median, dan modus ini merupakan ukuran pemusatan, yaitu untuk membantu memahami di mana sebagian besar data terpusat dan memberikan gambaran tentang karakteristik pusat dari distribusi data. Ada 3 pengukuran pusat yang umum digunakan. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata, yang kedua yaitu ada median atau nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang sering muncul. Nah, di sini mean adalah nilai rata-rata pada suatu kelompok data yang didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan data yang dibagi banyak data. Jadi, mean ini adalah nilai rata-rata dalam suatu kelompok atau dalam suatu data kita. Jadi, jika kita memiliki 30 data, maka kita bisa mencari rata-ratanya untuk memperkecil data kita tadi, untuk melihat lebih pasti data kita. Yang selanjutnya itu median. Median ini adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun. Jadi median ini adalah nilai tengah yang hasil uh, dari data yang telah kita dapatkan. Nah, biasanya median ini diurutkan dari angka terkecil hingga yang terbesar atau dari angka yang terbesar hingga data yang terkecil. Sedangkan yang selanjutnya itu modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul dan merupakan ukuran pemutusan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Nah, jadi dalam suatu penelitian, misalnya kita meneliti uh, tinggi badan seorang siswa, nah di situ akan muncul uh, banyaknya data yang sama. Nah, di situ merupakan modus atau data yang paling sering muncul dalam penelitian kita. Selanjutnya itu ada uji T. Nah, uji T atau t-test adalah uji statistik untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau populasi, guna mengetahui apakah ada perbedaan signifikan secara statistik. Nah, fungsi uji T dalam analisis data itu ada 4, menurut saya. Itu pertama yaitu menguji hipotesis, di mana uji T ini adalah menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel yang kita uji. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh. Dalam regresi, uji T ini digunakan untuk melihat pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu membandingkan kelompok untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda secara statistik seperti efektivitas metode pengajaran berbeda atau rata-rata skor dua spesies bunga. Contohnya tadi. Nah, yang ketiga yaitu memvalidasi data. Nah, fungsi uji T di sini adalah memastikan data penelitian sesuai dengan standar, misalnya pengujian pH air kemasan terhadap standar aman yang ditentukan oleh BPO, BPOM atau lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk analisis data materi pada minggu ke-15.
Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.